Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang gerak pada makhluk hidup dan benda dengan submateri gerak pada benda, yaitu gerak lurus. Pengertian gerak lurus. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Lintasan gerak suatu benda bermacam-macam, seperti yang pertama lurus atau gerak lurus, yang kedua melingkar atau gerak melingkar, yang ketiga parabola atau gerak parabola atau melengkung. Jadi, gerak lurus adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap acuan tertentu dan lintasannya berupa gerak lurus. Besaran dalam gerak. Besaran dalam gerak umumnya kita jumpai berupa yang pertama jarak dengan simbol S, yang kedua perpindahan, simbolnya juga S, yang ketiga laju atau V, yang keempat kecepatan, simbolnya juga V, yang kelima percepatan, simbolnya A, dan waktu tempuh, simbolnya T. Besaran jarak dan perpindahan. Contoh, sebuah mobil berjalan dari titik A ke titik B sejauh 10 km. Berarti mobil menempuh jarak S sebesar 10 km. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa perpindahan yang dialami mobil tersebut sebesar 10 km. Jadi, jarak sama dengan perpindahan dengan simbol S. Jarak atau distance adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Perpindahan atau displacement adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Dalam fisika, jarak tidak selalu sama dengan perpindahan. Jarak hanya menyangkut nilai, sedangkan perpindahan menyangkut nilai dan arah pindah. Jadi, jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor, karena perpindahan memiliki nilai dan memiliki arah. Secara matematika, jarak dan perpindahan dapat dirumuskan S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak dengan satuannya meter, V adalah laju atau kecepatan dengan satuannya meter per detik atau per sekon, T adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya detik atau sekon. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Besaran laju dan kecepatan. Laju adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan per satuan waktu. Dari definisi di atas, maka laju merupakan besaran skalar karena hanya mempunyai nilai, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor karena merupakan perpindahan. Jadi dia mempunyai nilai dan arah gerak. Secara matematis, laju dan kecepatan dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V adalah laju atau kecepatan dengan satuannya meter per sekon atau meter per detik, S sama dengan jarak yang ditempuh dengan satuannya meter, T adalah waktu yang dibutuhkan dengan satuannya sekon atau detik. Besaran percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Secara matematis dirumuskan A sama dengan V2 min V1 dibagi T, di mana A adalah percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat atau meter per detik kuadrat, V adalah kecepatan satuannya meter per detik atau meter per sekon, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon atau detik. Sifat gerak.
Ada 3 sifat gerak. Yang pertama, gerak nyata. Yang kedua, gerak relatif. Yang ketiga, gerak semu. Gerak nyata adalah gerak benda yang sesungguhnya. Contoh gerak nyata, orang berlari, kuda berlari, kelereng menggelinding, mobil melaju, dan lain-lain. Sedangkan gerak relatif adalah pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya, dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Suatu benda dapat dikatakan benda bergerak apabila ada suatu pergeseran posisi yang terjadi dan benda bergerak bisa secara menjauh ataupun mendekat. Contoh, si A yang duduk di pinggir jalan melihat si B yang berada di dalam mobil bergerak menjauh, padahal si B sebenarnya diam di dalam mobil. Gerak semu adalah gerak yang bukan sebenarnya. Contoh, si B yang duduk di dalam mobil melihat si A yang duduk di pinggir jalan bergerak ke belakang atau menjauh. Si B yang duduk di dalam mobil melihat pepohonan di sekitarnya bergerak ke belakang. Orang melihat matahari bergerak dari timur menuju ke barat. Jenis-jenis gerak lurus. Ada 2 jenis gerak lurus. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap, disebabkan karena tidak ada percepatan pada objek. Jadi nilai percepatan atau A pada objek yang mengalami GLB ini adalah 0. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda yang lurus dengan kecepatan yang berubah tiap saat disebabkan karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan. Ciri-ciri GLB atau gerak lurus beraturan. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak memiliki suatu percepatan atau A sama dengan 0. Yang keempat, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan tetapi berbanding terbalik dengan waktu. Contoh gerak lurus beraturan. Adi naik sepeda di jalan lurus dengan kecepatan tetap 3 meter per sekon selama 10 detik. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Adi menempuh jarak 3 meter dalam 1 detik. Berarti dalam 2 detik sudah menempuh 6 meter dan dalam 3 detik menempuh 9 meter dan seterusnya. Jika kita masukkan data ke dalam tabel dan grafik, maka waktu 0 sekon jaraknya 0, waktu 1 sekon jarak yang ditempuh 3 meter, waktu 2 sekon jarak yang ditempuh 6 meter, waktu 3 sekon jarak yang ditempuh 9 meter, waktu 4 sekon jarak yang ditempuh 12 meter, dan seterusnya. Berikut adalah grafik jarak S terhadap waktu T. Garis X menunjukkan T atau waktu dan garis Y menunjukkan jarak atau S. Pada detik pertama, sepeda Adi menempuh 3 meter sehingga terjadi persimpangan di titik 3.1. Pada 2 detik, sepeda Adi sudah menempuh jarak 6 meter. Terjadi perpotongan di titik 6.2 dan seterusnya. Kemudian titik-titik itu kita satukan, terlihatlah lintasan jarak terhadap waktunya yang ditandai dengan tanda panah merah. Besarnya kemiringan garis pada grafik di samping, yaitu grafik jarak terhadap waktu.
Menyatakan besarnya kecepatan gerak. Semakin besar sudut kemiringan, semakin besar kecepatan geraknya. Semakin kecil sudut kemiringan, semakin kecil pula kecepatan geraknya. Nanti anak-anak coba membuat grafik jarak terhadap waktu, di mana kecepatannya adalah 5 meter per detik. Nanti akan kalian lihat kemiringan garis jarak terhadap waktunya akan berbeda dengan kemiringan yang Ibu buat pada video ini. Agar mudah kalian membuat grafiknya, kalian gunakan buku matematika karena di situ sudah ada garis-garisnya. Sekarang kita akan membuat grafik kecepatan atau V terhadap waktu pada gerak lurus beraturan yang dilakukan oleh Adi tadi. Perhatikan tabelnya, kecepatannya tetap setiap waktu yaitu 3 meter per sekon atau 3 meter per detik. Baik di detik pertama, di detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sekarang kalian buat grafiknya. Pertama bikin garis X dulu untuk simbol T atau waktu dan garis Y untuk simbol V atau kecepatan. Nah, pada detik pertama kecepatannya 3, berarti terjadi perpotongan di garis 3.1. Pada detik kedua kecepatannya masih tetap 3, berarti terjadi perpotongan di 3.2. Dan seterusnya. Kemudian titik-titik itu kita gabungkan. Garis merah atau tanda panah merah itulah yang menandakan kecepatan sepeda si Adi. Dari garis itu kita tahu kecepatannya tetap karena berbentuk garis lurus. Nah, di rumah kalian coba membuat grafik kecepatan terhadap waktu ini bila kecepatannya 5 meter per detik. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus atau lintasannya masih bisa dianggap lurus. Yang kedua, kecepatan pada benda berubah beraturan, naik atau turun, atau dipercepat atau diperlambat. Yang ketiga, benda itu mengalami percepatan tetap alias konstan. Ada dua macam perubahan kecepatan pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kecepatannya berubah semakin cepat atau dipercepat. Yang kedua, kecepatannya berubah semakin lambat atau diperlambat. Perhatikan mobil pada gambar, ini adalah contoh gerak GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Pada gambar yang kiri, mobil semakin kencang melaju atau dipercepat. Jadi mobilnya digas. Gambar sampingnya, laju mobil direm atau di stop sehingga melambat atau diperlambat. Contoh GLBB dipercepat. Adi naik sepeda di jalan lurus yang menurun. Budi mencatat jarak yang ditempuh setiap detiknya, yaitu 1 detik pertama, jarak yang ditempuh 0,5 meter. 1 detik kedua, jarak yang ditempuh 2 meter. 1 detik ketiga, jarak yang ditempuh 4,5 meter. Berdasarkan data di atas, dapat dihitung kecepatan sepeda si Adi. Rumus yang kita gunakan V sama dengan S per T. Untuk kecepatan pertama V1, maka S-nya adalah S1 dan T-nya adalah 1 detik pertama. Jadi 0,5 meter dibagi 1 sekon atau 1 detik. Hasilnya 0,5 meter per sekon. Jadi kecepatan pertamanya 0,5 per sekon. Kecepatan keduanya 2 meter per 2 detik karena sudah 1 detik kedua. Maka hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter per detik atau per sekon. Kecepatan yang ketiga, S yang ketiga 4,5 meter dan detik yang ketiga adalah 3 detik.
Maka 4,5 meter dibagi 3 detik sama dengan 1,5 meter per detik. Terlihat di sini adanya perubahan kecepatan yang teratur. Dari kecepatan pertama ke kecepatan kedua naik 0,5 meter per detik. Dari kecepatan kedua dan menuju ketiga terjadi kenaikan juga 0,5 meter per detik. Jadi ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berdasarkan data tadi dapat juga dihitung percepatannya. Rumus yang kita gunakan A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T, yaitu 1 meter per sekon dikurangi 0,5 meter per sekon dibagi 1 sekon sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Lalu yang kedua, kecepatan dari pertama ke kecepatan yang kedua, 1,5 meter per sekon dikurang 1 meter per sekon dibagi 1 detik sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya tetap. Sehingga gerak ini kita sebut gerak lurus berubah beraturan. A-nya beraturan yaitu 0,5 meter per sekon kuadrat. Jika kita isikan ke dalam tabel waktu dan kecepatan sepeda Adi, waktunya 1 detik pertama kecepatannya 0,5 meter per detik kuadrat, waktu kedua atau 2 detik atau 1 detik kedua atau dalam 2 detik kecepatannya 1 meter per sekon kuadrat, dan pada detik ketiga atau 3 detik kecepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan mencoba membuat grafik kecepatan A terhadap waktu T untuk gerak lurus berubah beraturan yang dilakukan oleh Adi tadi. Pada detik pertama kecepatannya atau A-nya 0,5 meter, sehingga terjadi perpotongan di titik 0,51. Kemudian pada detik kedua kecepatan sepeda Adi 1 meter per sekon kuadrat, maka terjadi perpotongan di titik 1, titik 2. Selanjutnya pada detik ketiga Adi sudah mencapai kecepatan 1,5, terjadi perpotongan di titik 1,5, titik 3. Sekarang kita gabungkan titik-titik tadi, terbentuklah vektornya yang diwakili oleh tanda panah merah. Besarnya kemiringan garis pada grafik kecepatan terhadap waktu tersebut menyatakan besarnya percepatan gerak. Semakin besar sudut kemiringan grafik, semakin besar percepatan geraknya. Semakin kecil sudut kemiringan grafik, semakin kecil pula percepatan geraknya. Sekarang kita akan mencoba membuat grafik percepatan atau A terhadap waktu atau T untuk GLBB yang dilakukan oleh Adi tadi. Tabel di samping menjadi bahan kita untuk membuat grafik tersebut. Pada saat 1 detik percepatannya 0,5, jadi terjadi perpotongan di 0,5.1. Pada detik kedua juga 0,5, terjadi lagi perpotongan 0,5.2. Juga di detik ketiga terjadi perpotongan 0,5.3. Sekarang titik-titiknya kita gabungkan, diwakili oleh vektor tanda panah berwarna merah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang gerak lurus. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik.